Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sidik Permana dari SMK Negeri Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya. Pada saat ini, saya adalah peserta upskilling dan reskilling yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi di bidang bisnis dan pariwisata. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan salah satu pekerjaan sekretaris, yaitu mengelola jadwal kegiatan pimpinan. Mari kita mulai. Good morning, sir. Good morning, Mr. Sidik. Have a seat. Okay, thank you, sir. How can I help you today? Mr. Sidik, please prepare all the document I need and please my book, flight ticket and accommodation. Okay, Because I will be going on business from 5 days Okay. from 2 July Okay. to 6 July 2024. okay, Then I will meet Mr. Alan, Chairman of Alson Souvenir Company. okay, I discuss cooperation in importing Indonesian handicraft and meet with Mr. Brad from Bread Handicraft to seek cooperation encouragement. certainly, Mister. I will take care of it. Good, thank you, Mr. Sidik. You're welcome, Mister. I will start working on this immediately. If there's anything else you need, That will be over now. Thank you again. all right, I will keep you updated. Have a good day, Mister. You too, Mr. Sidik. Thank you. Okay. Baik, setelah kita mendapatkan instruksi dari pimpinan yang sudah dicatat di dalam blok note, selanjutnya kita cek terlebih dahulu untuk blok note yang sudah kita buat. Baik, selanjutnya adalah dokumen apa saja yang harus dipersiapkan untuk pimpinan ketika melakukan perjalanan dinas. Yang pertama, kita bahas dulu pengertian dari perjalanan dinas atau bisnis itu sendiri adalah perjalanan ke suatu tempat kerja yang berbeda yang ditentukan oleh perusahaan. Perjalanan bisnis atau dinas ini juga dilaksanakan oleh pimpinan berkaitan dengan tugas pekerjaan untuk jangka waktu tertentu. Nah, dokumennya itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah surat tugas. Di sini ada contoh dari bentuk surat tugas. Untuk pengertiannya itu sendiri, surat tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk surat tugas ini nanti terdiri dari kepala surat, kemudian ada judul surat, nomor surat, kemudian terdiri dari nama yang memerintahkan atau langsung seperti ini, contohnya adalah nama yang diperintahkan. Jadi ada yang satu atau dua nama nanti yang tertera. Kemudian diikuti dengan rincian-rincian tugas yang akan dikerjakan selama perjalanan. Kemudian diikuti dengan tanggal, kemudian tempat pembuatan dari surat tugas tersebut, kemudian diikuti juga dengan nama jabatan, nama perusahaan, dan nama penanda tangan atau penanggung jawab, serta ditanda tangan oleh penanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah paspor. Paspor ini kalau dilihat dari pengertiannya itu adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Kalau dilihat dari secara umumnya, lazimnya, paspor ini lebih kepada kartu tanda pengenal atau KTP. Jadi nanti di dalamnya itu akan berisi identitas kita, mulai dari nama, pas foto, kemudian tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah
PISA. PISA ini biasanya dokumen yang menunjukkan bahwa pemerintah negara tujuan sudah menyetujui kedatangan Anda atau kita ke negara mereka. Untuk PISA ini pada umumnya di diperlihatkan atau di dalam bentuk fisiknya itu lebih ke seperti stempel atau stiker nanti yang akan ditempelkan di dokumen, biasanya di dokumen visa atau paspor itu sendiri. Selanjutnya untuk yang ketiga adalah Yellow Card. Yellow Card ini adalah sertifikat kesehatan atau kartu sehat. Adalah dokumen perjalanan wisata ke luar negeri yang wajib dibawa ke negara-negara tertentu. Seperti ini contohnya, ini adalah International Certificate of Vaccination or Prophylaxis. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, kemarin-kemarin kita sedang mengalami pandemi corona, jadi Yellow Card ini sangat diperlukan sebagai dokumen pendukung untuk kita dapat melakukan perjalanan dinas atau perjalanan bisnis ke luar negeri. Yang berikutnya adalah fiskal. Fiskal ini adalah surat keterangan yang menunjukkan bahwa kamu atau Anda atau kita sebagai warga negara sudah membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Nah, biasanya untuk fiskal ini di negara kita itu dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak. Di sini nanti seperti yang terlihat di dalam layar, untuk surat keterangan fiskal itu terdiri dari identitas atau informasi terkait dengan pembayaran pajak kita. Selanjutnya, agenda pimpinan. Ini adalah jadwal acara kegiatan pimpinan yang akan dilaksanakan berdasarkan hari, tanggal, dan waktu. Pelaksanaan dalam kurun waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk agenda pimpinan ini kita urutkan biasanya sesuai dengan urgensi atau kepentingan dari agenda tersebut. Bentuknya seperti yang terlihat di sebelah kiri layar. Selanjutnya adalah untuk dokumen yang bisa disiapkan, credit card. Salah satu alat pembayaran non-tunai yang sudah lama hadir tentunya di sekitar kita guna mempermudah transaksi menjadi lebih cepat dan mudah. Di sini ini diperlukan apabila pimpinan nanti harus mengeluarkan pengeluaran yang tidak terduga misalkan. Nah, biasanya kita untuk operasional perusahaan bisa menggunakan credit card untuk melakukan pembayaran. Dokumen selanjutnya adalah tiket perjalanan atau tiket flight. Ini adalah sebuah surat kecil atau cari kertas khusus tentunya sebagai tanda telah membayar ongkos perjalanan, baik itu perjalanan darat, laut, atau udara. Nah, untuk saat ini bahkan ada juga untuk tiket itu bisa tiket digital, ya. Jadi tidak berbentuk fisik melalui secari kertas saja. Selanjutnya yang harus disiapkan oleh kita adalah akomodasi, yaitu sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan selama melakukan perjalanan bisnis atau dinas, dan kemudian akomodasi ini biasanya meliputi untuk hotel atau tempat penginapan, serta sarana transportasi dan termasuk konsumsi juga. Selanjutnya, ini yang jangan sampai terlupa, dokumen terakhir yang harus disiapkan oleh kita adalah travel checklist. Ini adalah alat atau instrumen yang sangat penting untuk sekretaris memastikan semua persiapan telah dilakukan dengan lengkap, dan ini bisa meminimalkan resiko terlupa sesuatu selama perjalanan. Baik, langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan akomodasi, yaitu untuk tiket perjalanan, kemudian transportasi selama di Australia, serta tempat penginapan. Kita langsung saja kita buka aplikasi dari Google Chrome atau browser yang ada. Kemudian saya memilih
salah satu aplikasi yang tersedia, yaitu aplikasi dari websitenya traveloka.com. Di sini sebelumnya kita masuk terlebih dahulu, login terlebih dahulu menggunakan email misalkan. Selanjutnya kita masuk ke pemilihan menu tiket pesawat. Setelah di menu tiket pesawat, silakan langsung kita pilih pemilihan tiketnya. Di sini ada sekali jalan atau pulang pergi, kemudian ada multi kota. Nah, kemudian kita berpindah ke sebelah bawah. Di sini ada pilihan kita akan berangkat dari mana. Kita masukkan saja, ketikkan saja Jakarta. Di sini ada pilihannya dari dua bandara, yaitu Soekarno-Hatta International Airport dengan Halim Perdana Kusuma. Nah, saya akan memilih Soekarno-Hatta saja. Kemudian bandara tujuannya kita akan memilih ke Australia. Kita langsung ke Brisbane, tempat atau kota yang dituju di Australia. Di sini ada dua pilihan, kita pilih salah satu saja. Saya pilih Brisbane International Airport. Kemudian jumlah penumpang kita biarkan saja karena kebetulan yang melakukan perjalanan dinas hanya satu orang, yaitu satu orang dewasa. Kemudian tanggal keberangkatan kita atur sesuai dengan rencana pimpinan, yaitu tanggal 22 Juli 2024. Kemudian tanggal pulangnya adalah 26 Juli 2024. Untuk kelas penerbangan kita pilih ekonomi, kemudian kita klik tombol cari tiket. Kita tunggu beberapa saat sampai informasinya semua muncul. Nah, sekarang informasi sudah muncul semua. Di sini kita bisa memilih beberapa maskapai yang tersedia untuk penerbangan Jakarta Brisbane. Nah, untuk perusahaan kita, kebetulan kita harus menyesuaikan dengan budget yang tersedia. Jadi di perjalanan kali ini kita akan memilih harga yang terendah, yaitu Rp6.505.250, itu maskapainya AirAsia Indonesia dan Virgin Australia Airlines. Di sini nanti akan ada transit, 2 kali transit. Kemudian di sini ada informasi jadwal keberangkatan jam 19. Kemudian untuk kedatangan di Brisbane itu jam 23.45. Lamanya perjalanan 25 jam. Nah, kita klik tombol pilih kalau sudah sesuai. Kita tunggu lagi beberapa saat. Nah, sudah muncul sekarang adalah pemilihan untuk tiket
pulang. Kita pilih saja yang sudah diurutkan secara otomatis, yaitu harga terendah 6.045.900. Ini sama Virgin Australia Airlines dan AirAsia Indonesia. Nanti dari Australia kita berangkat jam 6.35, pulang atau sampai tiba di Indonesia pukul 21.35, lamanya perjalanan 18 jam, kemudian transit selama 2 kali. Kita pilih. Nah, akan muncul notifikasi pemilihan yang sudah kita pilih. Ini untuk pergi, kemudian ini untuk tiket pulang. Totalnya untuk perjalanan pulang dan pergi itu sebesar Rp12.561.150.000. Kalau sudah sesuai, kita pilih lanjut ke pemesanan. Klik lanjut lagi. Di menu berikutnya kita diperlukan untuk mengisi biodata penumpang yang akan menggunakan maskapai penerbangan tersebut. Di sebelah kiri nanti ini isian biodata, di sebelah kanan detail atau rincian maskapai penerbangan. Kemudian kita lanjutkan untuk pengisian data pemesanan. Di sini kita isi nama pimpinan kita, kemudian nama belakang, kemudian ini dibiarkan saja kalau nama penumpang hanya satu kata. Kemudian nomor telepon kita masukkan. Kemudian email. Selanjutnya data perjalanan juga ini diisi dengan yang pertama adalah detail. Kita klik, silakan isi dengan tuan, sesuaikan dengan jenis kelamin. Kemudian di sini diisi lagi dengan nama pimpinan. Kemudian ini dibiarkan saja. Kemudian tanggal lahir diisi. Sesuai dengan biodata pimpinan. Kemudian kita pilih kewarganegaraan, nomor paspor, kemudian negara penerbit, kemudian tanggal habis berlaku, selanjutnya kalau dirasa sudah sesuai data yang kita isikan, kita klik lanjutkan. Nah, di sini data pemesanan ini sudah tersimpan sesuai dengan yang kita isi tadi. Jika ada yang belum sesuai, kita klik ubah detail. Kemudian kita perbaiki data tersebut. Di sini kita cek kembali kalau sudah sesuai.
Berikutnya adalah fasilitas bagasi. Kita bisa memilih bagasi yang tersedia untuk penerbangan. Kemudian di sini ada asuransi juga sebesar Rp753.700 per packnya. Kemudian ada jaminan juga kalau misalkan diperlukan jaminan refund, asuransi keselamatan ini silakan di checklist, bagasi hilang juga silakan di checklist. Nah, untuk berikutnya di sini juga tertera rincian harga. Harga yang Anda bayar itu sebesar Rp13.314.850. Tiket pergi satu kali, ini untuk tiket pulangnya. Kemudian asuransi perjalanan untuk pulang dan pergi itu sebesar Rp753.700. Kalau sudah sesuai semuanya, kita klik lanjut ke pembayaran. Baik, selanjutnya adalah tempat penginapan yang akan kita persiapkan untuk pimpinan selama di luar negeri. Di sini saya menggunakan aplikasi dari agoda.com. Nah, kita atur terlebih dahulu untuk berapa lama masa atau hari selama di Australia. Tadi sesuai dengan perhitungan kita berangkat tanggal 22 sampai di sana tanggal 23. Jadi kita siapkan penginapan dari tanggal 23 sampai 26 Juli. Selanjutnya untuk kamar satu saja, jumlahnya dewasa. Nah, kalau sudah kita atur kotanya. Selanjutnya adalah kita klik tombol cari. Kita lihat informasi apa saja yang didapatkan penginapan di Australia, Brisbane. Nah, informasinya sudah muncul. Di sini ada hotel bintang 3 dan 3,5. Ada Soho Brisbane Hotel. Kemudian ada Four Point by Sheraton Brisbane. Kemudian ada Riverside. Ini harganya bermacam-macam. Nah, kita sesuaikan dengan biaya yang disediakan oleh perusahaan. Oke, kita pilih yang Soho Brisbane. Nah, ini merupakan tampilan dari penginapan yang akan digunakan oleh pimpinan. Lokasinya kita cek, informasi yang penting.
Selanjutnya di sini ada pemilihan untuk kondisi dari kamar yang kita pilih, seperti satu kasur queen size, ukuran kamarnya, pemandangan, fasilitas-fasilitas lainnya. Oke, kalau sudah, di sini muncul ada dua. Untuk yang di sebelah atas ini dengan fasilitas yang ditawarkan, kemudian di bawah juga ada penawaran juga. Kalau sudah, kita klik pesan sekarang. Nah, selanjutnya adalah tahap pengisian biodata. Ini kita isi dengan nama pimpinan kita. Kemudian alamat email, nomor telepon, tempat tinggal, kemudian barangkali ada permintaan-permintaan khusus seperti kamar bebas asap rokok, ingin tempat tidur yang lebih besar, atau ingin di kamar bisa merokok, saya ingin tidur di tempat tidur yang twin. Ini nanti kita sesuaikan. Kemudian ini kemudian ada cashback. Untuk langkah terakhirnya adalah kita klik di langkah terakhir untuk melakukan pembayaran. Nah, untuk metode pembayaran di sini kita bisa memilih menggunakan kartu kredit, pembayaran bulanan. Kalau untuk menggunakan kartu kredit, kita masukkan nomor kartu kreditnya. Kemudian ada lainnya seperti Oppo, Dana, PayPal, dan lain-lain. Kalau sudah, kita checklist dan sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, nanti konfirmasi pesanan akan masuk ke email yang kita masukkan tadi. Nanti di sana akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi. Selanjutnya adalah untuk keperluan pimpinan kita selama berada di Australia, untuk mobilitasnya biar lebih lancar dan baik, kita akan pesankan mobil untuk selama kegiatan di sana. Baik, untuk selama kegiatan di sana, kita akan menyewa satu buah mobil untuk transportasi pimpinan kita. Di sini ada pilihan untuk pemilihan penyewaan mobil, baik itu pilihannya tanpa supir atau dengan supir.
Nah, kita pilih saja tanpa supir. Kemudian ini kita pilih lokasi rental. Kita cek di sana wristband. Kemudian tanggal mulai rental kita tadi pastikan saja tanggal 22, kemudian kita dalam perjalanan 23 jam, berarti kita mulai kegiatan itu di hari Rabu, jadi kita rentalkan saja dari tanggal 24, mulai waktunya pukul 8. Kemudian tanggal selesainya karena di sana sampai tanggal 26, jadi kita sesuaikan saja sampai tanggal 26. Untuk waktu selesainya kita atur saja di pukul 18 malam. Kemudian kita klik tombol cari mobil dan kita tunggu informasi yang tersedia di aplikasi Traveloka. Nah, di sini untuk informasinya sudah muncul. Kita lihat pilihannya. Di sini ada Toyota Corolla Hybrid or Similar. Ini 2 bagasi, 4 kursi, otomatis. Untuk kendaraan mobilnya, kemudian harganya juga tertera ada Rp1.848.946. Kita tinggal sesuaikan saja dengan biaya yang disediakan oleh perusahaan. Nah, ini adalah beberapa pilihannya. Kita ambil saja yang termurah. Kalau sudah punya atau menetapkan pilihan, kita klik tombol lanjutkan. Berikutnya di sini kita lihat untuk biaya totalnya adalah Rp3.697.892 per 2 hari, karena per harinya itu Rp1.848.946. Kemudian dicek terlebih dahulu untuk kesesuaian pemilihan. Kalau sudah, kita klik lanjutkan lagi. Berikutnya adalah kita mempersiapkan agenda kerja pimpinan selama melaksanakan perjalanan dinas dari tanggal 22 sampai 26 Juli 2024. Di sini saya sudah susun untuk agenda kerja pimpinan, terdiri dari 6 kolom, mulai dari kolom nomor, hari, tanggal, waktu, kegiatan, tempat, dan keterangan. Di sini kita akan melaksanakan pemberangkatan mulai dari hari Senin 22 Juli 2024. Waktu pukul 12 berangkat dari kantor menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian tempatnya di perusahaan PT Siddhi Kreatif Indonesia. Keterangan diantar menggunakan mobil dinas perusahaan menuju bandara. Selanjutnya kita buatkan, kita susun berdasarkan informasi yang kita dapat. Untuk berikutnya kita susun informasi yang
sudah kita kumpulkan terkait dengan kegiatan pimpinan. Semuanya sudah dimasukkan ke dalam tabel daftar agenda. Seperti nomor tiket penerbangan juga kita masukkan, namanya penerbangan, kemudian kegiatan di hari Selasa, karena 27 jam perjalanan kita, jadi di hari Selasa itu tiba di Brisbane pada pukul 23.45 malam. Jadi sudah hampir masuk ke hari berikutnya. Jadi untuk hari Rabu dilanjut pada pukul 12 malam tepat, kita sudah menyiapkan pick up mobil rental di area parkir bandara dengan jenis mobil Toyota Corolla Hybrid dengan nomor mobil S107AWD. Kemudian untuk selanjutnya adalah perjalanan menuju hotel untuk istirahat, dan di pagi harinya kita baru melaksanakan kegiatan pimpinan untuk bertemu dengan Mr. Alanson, dan seterusnya sampai sore hari pulang kembali ke hotel. Dan di hari berikutnya adalah di hari Kamis, ini ada pertemuan dengan Mr. Brad untuk penandatanganan kerjasama. Selanjutnya di hari Jumat itu kita sudah check out penginapan dan persiapan kembali menuju Indonesia. Sini penerbangan ke Indonesia dimulai pada pukul 6.35 dengan nomor tiket maskapai penerbangan, dan tiba di Indonesia itu pukul 21.35 selama 18 jam penerbangan. Kemudian dijemput menggunakan mobil perusahaan pada pukul 22 malam. Nah, berikut adalah agenda pimpinan yang sudah disusun, dan jangan lupa kita buatkan bagian penandatangan juga. Kita sebagai pembuatnya adalah sekretaris dengan nama perusahaan serta nama sendiri, kemudian ditandatangan, dan jangan lupa diketahui oleh pimpinan kita di tanda tangan kemudian diberi stempel. Demikian untuk agenda pimpinan. Baik, langkah terakhir dari perjalanan dinas ini, kita membuat laporan kegiatan. Nah, di sini saya sudah membuat atau menyusun laporan kegiatan perjalanan dinas pimpinan.
dimulai dari halaman depan atau cover, diberikan judul, kemudian ada tanggal pelaksanaan, dan ada identitas perusahaan. Di halaman berikutnya, laporan kegiatan perjalanan dinas itu sendiri, berisikan identitas nama pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas, kemudian apa saja tugas yang dilaksanakan, tanggal pelaksanaan perjalanan dinas, lokasi tugas di mana dan kemana saja, kemudian ada hasil pelaksanaan tugas perjalanan dinas, dibuat resumenya. Selanjutnya adalah permasalahan serta saran apabila ada yang harus disampaikan atau dituliskan di dalam laporan. Selanjutnya di lampiran 1 yaitu rincian pengeluaran selama perjalanan dinas. Di sini judul dari laporan tersebut, kemudian diikuti dengan nomor dari SPPD, kemudian tanggal pembuatan dari nomor SPPD tersebut, kemudian rincian pengeluarannya dituliskan secara keseluruhan, kemudian beserta jumlah-jumlah totalnya, dan dituliskan juga keterangan yang memang diperlukan untuk mendukung informasi terkait laporan keuangan. Selanjutnya di bagian terakhir ini ada tempat serta tanggal pembuatan laporan, kemudian dibuat oleh pembuat laporan, ditandatangan, kemudian diketahui oleh pimpinan, ditandatangan serta diberi stempel. Berikutnya lampiran kedua adalah bukti pengeluaran. Di sini saya masukkan bukti dari pemesanan tiket penerbangan atau pesawat pulang pergi, kemudian ada bukti pembayaran dari pemesanan tempat penginapan, serta pemesanan atau bukti pesanan sewa atau rental mobil selama di Australia. Baiklah, itu semua adalah laporan yang dibuat dan disusun, kemudian nanti disampaikan ke pimpinan. Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya diserahkan ke bagian keuangan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, saya membawa laporan kegiatan perjalanan dinas Bapak kemarin ke Australia. Baik, saya sangat menunggu laporan tersebut. Bagaimana sih perjalanan dinas saya kemarin ke Australia? Secara keseluruhan perjalanan dinas Bapak sangat sukses. Berikut laporannya, mohon untuk diperiksa. Ini kabarnya sangat baik. Saya izin cek dulu ya. Silakan, Pak. Baik, saya kira ini cukup laporannya. Terima kasih atas laporannya. Ini sangat detail. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Apakah ada lagi yang harus bisa saya kerjakan? Tidak, ini sudah cukup. Terima kasih atas kerja keras Anda. Anda bisa kembali lagi ke perjalanan lain. Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi untuk melanjutkan pekerjaan lainnya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat siang, Bu Rima. Selamat siang, Pak Sidik. Silahkan dulu. Baik, terima kasih, Bu. Baik, Bu, ini saya membawa laporan perjalanan dinas Bapak Apriana selama 5 hari ke Australia.
Baik, terima kasih. Bisa saya lihat laporannya? Baik Bu, ini untuk laporannya. Baik, saya akan memeriksanya. Bagaimana dengan bukti pengeluarannya? Untuk bukti pengeluarannya semuanya ada di sini, silakan diperiksa. Terima kasih. Saya akan memeriksa semua bukti pengeluaran dan memastikan semuanya tercatat dengan benar. Baik Bu, apabila ada hal yang harus diklarifikasi atau diinformasikan, silakan Ibu bisa menghubungi saya. Tentu saya akan menghubungi Bapak jika ada pertanyaan. Apakah ada hal lain yang perlu saya ketahui tentang perjalanan ini? Tidak Bu, untuk saat ini itu saja yang perlu saya sampaikan. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama, kalau begitu saya permisi untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih Bu.